Tapi apa boleh buat? Pelajaran. Suruh pulang. Mau nggak yang bujang pulang nih? Nggak mau kata. Atau tutup kuping aja ya. Baik, pasal 18. Masalah hubungan seksual di surga. Beranjak daripada surah Az-Zukhruf ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun." Di dalam surga terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Hadis Nabi SAW riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad sahih sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya nomor 3007. Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu menuturkan seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwasanya ahli surga akan makan dan minum?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, "Iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberi kekuatan 10 lelaki dalam hal makan." Maaf, 100. Kekuatan 100 laki-laki, semua laki-laki akan memiliki kekuatan 100 laki-laki. Jadi yang lemah-lemah nggak masalah di dunia. Dalam hal makan, minum, dan seksual. Ia mendebat orang itu. Orang yang makan dan minum butuh buang hajat, kata si Yahudi. Padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan peluh, keringat, yang keluar dari kulit-kulit mereka seperti tetesan kasturi. Lalu kemudian perut mereka kembali kosong. Riwayat yang lain adalah riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih, gharib, dan kata penulis, ia memiliki berbagai riwayat pendukung yang menguatkannya, di antaranya hadis sebelumnya dan sesudahnya. Bisa dilihat dalam buku Mishkah Al-Masabih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, seseorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hal hubungan jima atau seksualnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan 100 pria. Jadi ini berarti menandakan dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya walaupun jumlahnya banyak. Wanita ahli surga menghibur para suami. Dan hiburan mereka selain pelayanan-pelayanan, penampilan yang bagus, mereka juga bernyanyi. Para bidadari mengucapkan lantunan nyanyian, gitu kan? Tapi di sini yang lebih kuat pendapat ulama mengatakan tanpa menggunakan alat musik. Di pasal 19 disebutkan nyanyian bidadari di surga. Tentu teman-teman sekalian di pasal 18, pasal 17 sebelumnya, pasal 19 ini kalau mau lebih rinci ada buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang saya pernah sebutkan judulnya Tamasya ke Surga. Itu rinci sekali. Termasuk ada pasal di situ disebutkan tentang ada ahli surga nanti yang minta pengen punya anak sama Allah. Padahal sudah tidak perlu dia. Tapi dia minta. Maka karena di surga semua yang diinginkan jiwa dikasih, Allah kasih dia anak. Ada ahli surga yang ingin bercocok tanam dalam hadis Bukhari. Sudah banyak pohon-pohon, tapi dia ingin bercocok tanam. Kata Nabi SAW, akan ada ahli surga yang mau bercocok tanam. Dan Allah tanya, semua sudah ada di depanmu, kenapa kamu mau? Dia bilang, ya Allah saya pengen menanam, tumbuh dari hasil tangan saya. Maka Allah memberikan kepadanya bibit yang dia taruh di tanah surga, begitu ditaruh, tumbuh, langsung tiba-tiba jadi besar, langsung berbuah. Lalu kemudian seorang Badui dengar, hadis Nabi ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pasti orang itu orang Ansar, orang asli Madinah tuh. Kenapa? Karena mereka semua pekebun, makanya mereka masih mau berkebun lagi gitu. Riwayat yang sahih, riwayat Tabarani, dengan sanad hasan, sebagaimana Al-Hafidh Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3011, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang belum pernah didengar seorang pun di antara nyanyian mereka. Kami wanita yang baik lagi jelita, istri orang-orang yang mulia, mereka memandang dengan senang. Dan juga di antara nyanyiannya kata Nabi SAW,
kami abadi dan tidak akan mati, kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat, kami bermukim dan tidak akan pernah bepergian. Dan ini kata ulama, kalau ada penduduk dunia wanita yang mau seperti bidadari, ini cirinya. Mereka menjaga kecantikan dan kejelitaan mereka dengan tidak banyak keluar rumah, kecuali di waktu hal-hal yang darurat. Mereka mereka memuliakan suami mereka, selalu dijadikan sebagai banggaan suaminya, bukan dijadikan sebagai musuh. Kemudian mereka juga selalu berdandan, karena dikatakan mereka memandang dengan senang. Sama dengan hadis Nabi SAW yang sahih, wanita ahli surga yang kalau kau pandang padanya kau akan merasa tentram, dan kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Juga di antara bahasanya kami abadi dan tidak akan mati, ya, ini menandakan di akhirat tidak ada lagi kematian. Kami bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Ini ciri bidadari, dan harus wanita surga di dunia harus bisa begini. Gak boleh berkhianat, bukan berarti suaminya pergi atau suaminya tidak, lalu kemudian dia kontek-kontekan sama laki-laki yang lain, atau dia berhubungan gelap, ini semua jelas. Dan kami bermukim dan tidak berpergian, dan ini dalil jelas tentang afdaliyah perempuan tidak safar, makanya dihubungkan dengan harus adanya mahram. Hadis yang lain adalah hadis yang sahih al-Hasan, diriwayatkan Tabarani juga dan Hafidh Iraqi juga menyebutkannya. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yadkhulul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi thintani minal hurin 'ain. Yuganniyanihi bi ahsani sautin sami'ahu al-insu wal jin." Walaysa bimizmari syaitan walakin bitahmidin lillahi wa taqdisih. Tidak ada seorang hamba masuk surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan yang satu lagi di dekat kakinya, sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengarkan oleh manusia dan jin, bukan dengan seruling-seruling syaitan, maksudnya alat-alat musik, tapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Yang terakhir dalam pasal kita adalah hadis disebutkan oleh Tirmidzi dalam Sahihul Jami'. Di antara nyanyian bidadari, kata Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari bernyanyi di surga dengan senandung, kami bidadari yang sangat cantik, yang dipingit untuk suami yang mulia. Ciri khasnya adalah mereka selalu memuji suaminya. Dan dari dalil ini semuanya disebutkan bahwasanya istri di dunia boleh memuji, boleh bernyanyi buat suaminya, tapi tanpa menggunakan alat musik. Kalau Allah memberikan dia suara yang indah, dia menghibur suaminya, dia bernyanyi, dia lantunkan puji-pujian buat suaminya. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita masuk selanjutnya.